Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Semoga sahabat semua ada dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan Desya Dasya Channel dalam kisah Nabi Musa dan perjuangan dakwahnya terhadap Firaun dan Bani Israel. Nabi Musa merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup di Mesir pada zaman kekejaman Raja Firaun. Salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Musa adalah kemampuannya membelah lautan. Sehingga dengan mukjizat ini beliau dan para pengikutnya dapat menghindari kejaran pasukan Firaun. Kesabaran serta keteguhan hati Nabi Musa dalam menghadapi Raja Zalim ini menjadikan beliau termasuk Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Kata Ulul Azmi berasal dari dua kata, yakni ulul dan azmi. Arti dari kata ulul adalah memiliki, sedangkan azmi berarti tekad atau keteguhan hati yang kuat. Berikut ini kisah Nabi Musa dan perjuangan dakwahnya. Kelahiran Nabi Musa. Pada zaman dahulu, negeri Mesir dipimpin oleh seorang raja zalim bernama Firaun. Ia merupakan raja yang sewenang-wenang menindas penduduknya. Firaun juga dikenal sebagai raja sombong, suka memperbudak dan memecah belah penduduknya serta mempekerjakan mereka dengan kerja paksa. Suatu hari Firaun bermimpi ada api yang datang dari Baitul Maqdis yang membakar negeri Mesir kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Merasa ada yang janggal dari mimpinya. Akhirnya Firaun mengumpulkan para peramal dan ahli sihir untuk menanyakan arti mimpi tersebut. Kemenangan Nabi Musa membinasakan Firaun. Setelah Musa diutus oleh Allah menjadi nabi, penduduk Mesir semakin fanatik dengan penguasa mereka yaitu Firaun. Dengan sewenang-wenang Firaun berhasil menekan penduduk agar mengingkari ajaran yang dibawa Nabi Musa. Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam salah satu surah, yang artinya, maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya, dalam keadaan takut bahwa Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Firaun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Yunus ayat 83. Selama bertahun-tahun Nabi Musa dan para pengikutnya telah bersabar menghadapi Raja Firaun dan tentaranya yang dengan sewenang-wenang terus menindas. Tak hanya itu, semakin hari Firaun juga semakin menentang dan memusuhi kebenaran. Pada puncaknya Firaun dengan segala kesombongannya mengaku kalau dirinya adalah Tuhan. Maka dari itu, Nabi Musa senantiasa berdoa kepada Allah sebagai berikut. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Nabi Musa membelah lautan, hingga akhirnya atas izin Allah, Nabi Musa dan para pengikutnya memutuskan untuk keluar dari Mesir dan menuju Syam. Mendengar kabar ini kemarahan Firaun semakin memuncak, sehingga ia mempersiapkan tentaranya untuk mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Pasukan Firaun terus mengejar Nabi Musa serta pengikutnya. Beberapa pengikut Nabi Musa mengadu bahwa pasukan Firaun hampir menyusuli mereka. Pasalnya di hadapan mereka jalan tertutup lautan. Kemudian Nabi Musa berkata, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Pada saat itu keadaan benar-benar genting dan terhimpit dialami Nabi Musa dan pengikutnya. Namun dengan segala kekuatan iman yang dimiliki, Nabi Musa berusaha menenangkan para pengikutnya. Setelah itu turunlah wahyu Allah kepada Musa. "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Asy-Syu'ara ayat 63. Setelah lautan terbelah, Nabi Musa dan para pengikutnya bergegas melintasi jalan tersebut. Kemudian disusul Firaun dan pasukannya yang mencoba untuk ikut melintasi jalan tersebut. Akan tetapi lautan telah kembali seperti semula. Akhirnya Firaun dan pengikutnya tenggelam. Sebagaimana Allah berfirman dalam salah satu surah, yang artinya, "Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu."
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Asy-Syu'ara ayat 65-67. Perintah Fir'aun. Para peramal mengartikan bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan membinasakan penduduk Mesir. Mendengar arti mimpi tersebut, Fir'aun sangat ketakutan. Maka ia memerintahkan apabila ada anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel untuk segera dibunuh. Musa lahir pada saat pembunuhan terhadap anak laki-laki tengah berlangsung. Oleh karena itu ibunya memilih menjauh dan mencari tempat yang aman dari jangkauan tentara Fir'aun. Allah SWT mengilhami ibu Musa untuk menyusuinya dan meletakkannya di dalam peti kemudian ditaruh ke sungai. Dalam sebuah surah, Allah berfirman, "Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia. Dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati. Karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu. Dan menjadikannya salah seorang dari para rasul." Bayi Musa ditemukan istri Fir'aun. Hingga suatu ketika, ibu Nabi Musa lupa menarik tali peti tersebut dan membuat anaknya terbawa arus sungai Nil. Kemudian peti yang mengambang di sungai tersebut terbawa ke istana Fir'aun dan ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asiyah. Istri Fir'aun merupakan wanita yang mandul, sehingga bertekad untuk merawat dan menjaga bayi yang ditemukannya dari pembunuhan. Dengan penuh rasa kasihan Asiyah membawa bayi Musa ke hadapan suaminya. Seperti yang tercantum dalam salah satu surah berikut ini. Ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak. Al-Qasas ayat 9. Saat itu juga Fir'aun menyetujui permintaan istrinya untuk tidak membunuh bayi tersebut dan diangkat menjadi anak. Bayi Musa kembali ke ibunya. Pada suatu hari ketika Asiyah istri Fir'aun sedang menggendong bayi Musa dengan penuh kebahagiaan, ia berpikir perlunya anak tersebut disusui. Sehingga Asiyah menghadirkan beberapa ibu susu untuk menyusui bayi Musa. Akan tetapi bayi Musa menolak pemberian susu ibu-ibu tersebut. Hingga akhirnya ibu kandung Nabi Musa mengetahui berita tentang anaknya yang berada di istana Fir'aun. Ia pun segera ke istana dan langsung menyusui anaknya hingga kenyang. Kemudian ibu Musa kembali ke rumah dan membawa anaknya dengan penuh rasa bahagia. Selama bertahun-tahun Nabi Musa dan para pengikutnya telah bersabar menghadapi Raja Fir'aun dan tentaranya yang dengan sewenang-wenang terus menindas. Tak hanya itu, semakin hari Fir'aun juga semakin menentang dan memusuhi kebenaran. Pada puncaknya Fir'aun dengan segala kesombongannya mengaku kalau dirinya adalah Tuhan. Maka dari itu, Nabi Musa senantiasa berdoa kepada Allah sebagai berikut. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Yunus ayat 88. Nabi Musa membelah lautan, hingga akhirnya atas izin Allah, Nabi Musa dan para pengikutnya memutuskan untuk keluar dari Mesir dan menuju Syam. Mendengar kabar ini kemarahan Fir'aun semakin memuncak, sehingga ia mempersiapkan tentaranya untuk mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Pasukan Fir'aun terus mengejar Nabi Musa serta pengikutnya. Beberapa pengikut Nabi Musa mengadu bahwa pasukan Fir'aun hampir menyusul mereka. Pasalnya di hadapan mereka jalan tertutup lautan. Kemudian Nabi Musa berkata, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Asy-Syu'ara ayat 62. Pada saat itu keadaan benar-benar genting dan terhimpit dialami Nabi Musa dan pengikutnya. Namun dengan segala kekuatan iman yang dimiliki, Nabi Musa berusaha menenangkan para pengikutnya. Setelah itu turunlah wahyu Allah kepada Musa. "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu,
Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Asy-Syu'ara ayat 63. Setelah lautan terbelah, Nabi Musa dan para pengikutnya bergegas melintasi jalan tersebut. Kemudian disusul Fir'aun dan pasukannya yang mencoba untuk ikut melintasi jalan yang dilalui Nabi Musa dan pasukannya. Namun lautan telah kembali seperti semula setelah Nabi Musa dan pasukan melewatinya. Fir'aun dan pengikutnya pun tenggelam. Sebagaimana Allah berfirman dalam salah satu surah, yang artinya, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Demikian kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu channel kami dengan like, subscribe, nyalakan loncengnya, serta bagikan video ini ke teman dan saudara semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.